Saat itu, walau kapal sudah terbakar dan air kapal sudah masuk ke dalam, dengan tenang, Kapten Abdul Rifai tampak membagi-bagikan pelampung bagi penumpang yang takut terjun ke laut. Hingga detik-detik akhir menjelang tenggelam, Kapten Abdul Rifai masih terlihat menolong beberapa wanita. Ia melambaikan tangannya dan masuk kembali ke dalam kapal. Tampomas II yang terbakar hebat akhirnya tenggelam di dasar lautan bersama sang nahkoda, Kapten Abdul Rifai. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini dalam segmen Darah Itu Merah Jenderal. Dimana ini bakal tayang setiap hari Sabtu, kita bakal ngebahas tragedi-tragedi, sejarah-sejarah, the untold story yang pernah terjadi. Belum lama ini ada sebuah kabar duka yang tentunya kalian juga udah pada tahu ya, atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402, awaknya telah gugur. Tentunya kita harapkan kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, kalau kita tarik ulur nih waktu ke belakang, ternyata pernah ada juga sebuah kecelakaan yang bisa dibilang ini terburuk juga lah yang pernah terjadi di Laut Indonesia, yaitu tragedi Tampomas II. 27 Januari 1981 adalah hari memilukan, di mana kapal Tampomas II tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. Jadi sebenarnya sedikit banyak dulu itu kerjaan gue ada hubungannya sama dunia marine atau perkapalan. Jadi kayak gue tuh sering banget baca laporan-laporan kejadian kecelakaan kapal kayak gini. Makanya gue pengen banget bawain episode ini buat kalian. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Kapal ini semula bernama MV Great Emerald atau kepanjangannya Motor Vehicle atau kapal motor lah bahasa Indonesianya. Diproduksi tahun 1956 di Jepang. Kapal ini berjenis kapal Ro-Ro yang di Indonesia itu digunain buat alat angkutan sungai, danau, dan penyeberangan selat. Ya macem-macem lah kayak bisa ngangkut penumpang, mobil, truk, dan lain-lain gitulah. Kapal ini awalnya dibeli oleh PT PAN dengan harga 8,3 juta dolar AS. Wow. Hingga akhirnya dibeli oleh PT Pelni. Malam itu harusnya kapal KMP Tampomas II berangkat pada tanggal 23 Januari 1981. Tapi karena ada kerusakan mesin, pemberangkatannya pun harus molor sehari. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, ini udah kebesokan harinya, hari Sabtu tanggal 24 Januari 1981, KMP Tampomas II pun berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Perjalanan direncanakan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, jadi diperkirain baru hari Senin tuh kapal akan tiba. Kapal saat itu dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai. Dari manifest kapal, jadi manifest kapal itu kayak dokumen yang berisikan muatan apa aja sih yang dibawa oleh kapal saat itu.
Disebutkan ada 1055 penumpang dan juga 82 awak kapal. Tapi karena katanya ada penumpang gelap tuh saat itu yang emang udah lazim, jadi diperkirakan ada 1442 orang. Di mana kapal juga membawa 191 mobil, 200 motor dan juga mesin giling sakai. Jadi kalian udah bisa bayangin kan apa-apa aja yang dibawa kapal pada saat itu. 24 Januari malam belum terjadi apa-apa, yang kelihatan ya cuman pemandangan Laut Jawa aja. Ya walau memang ombak saat itu juga cukup besar. Di dalam kapal sendiri saat itu ada sebuah show di bar dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Di sini ada satu keanehan yang terjadi, yaitu dibawakannya lagu Salam Perpisahan yang dinyanyikan oleh Ferry yang sampai sekarang pun nggak tahu di mana keberadaannya. Kita lanjut keesokan harinya, 25 Januari pagi semuanya masih normal-normal aja. Nah, barulah pas malam harinya tuh, ketika kapal dekat dengan Kepulauan Masa Lembu di Jawa Timur, mulai ada hal yang tidak biasa. Tiba-tiba mulai muncul asap dari bagian mesin kapal. Dalam kondisi badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi disebutkan merupakan penyebab dari percikan api. Para kru yang melihat mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable, namun sayang gagal. Api semakin cepat menjalar, akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Usaha pemadaman pun dihentikan karena udah gak memungkinkan lagi. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. 30 menit setelah api muncul, para penumpang langsung diperintahin tuh buat naik ke dek atas untuk segera menaiki sekoci. Namun sayangnya hal ini berlangsung lambat karena cuma ada satu pintu doang tuh untuk menuju ke dek atas. Dan ketika udah ada di dek atas, para ABK atau anak buah kapal ini nggak ada yang ngasih tahu tuh di mana arah dan lokasi sekoci. Bahkan katanya beberapa ABK ini dengan egoisnya menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Karena hal-hal tersebutlah makanya evakuasi penumpang pun berjalan dengan kacau. Dari 6 sekoci yang ada, masing-masing itu ternyata kapasitasnya cuma untuk 50 orang aja. Makanya gak heran ada penumpang yang nekat langsung terjun bebas ke laut, sementara yang lainnya ketakutan menunggu pertolongan selanjutnya. Kapten kapal Abdul Rifai sebenarnya pengen bawa kapal itu menuju ke pulau terdekat, tapi sayang karena baling-baling dan mesin kapal yang nggak berfungsi secara normal, makanya kapal hanya terombang-ambing aja tuh dengan cuaca yang tidak mendukung saat itu. Kondisi inilah yang menyebabkan Tampo Mas 2 itu harus segera lempar jangkar di wilayah tersebut. Hingga akhirnya asap hitam itu mulai keluar dan membumbung ke udara, dan gak lama muncul suara ledakan dari dalam kapal. Tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruang mesin, di mana di situ juga terdapat bahan bakar. Akibatnya, di tanggal 27 Januari pagi hari, terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya dipenuhi oleh air laut yang mengakibatkan kapal sudah miring 45 derajat. Hingga akhirnya siang hari, masih di tanggal yang sama, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampo Mas 2 tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Rifai juga termasuk yang terakhir meninggalkan kapal karena ia berjanji akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Tim penyelamat memperkirakan ada sekitar 431 orang yang tewas pada saat itu, dengan total 143 jenazah yang dapat ditemukan, sementara 288 hilang bersama kapal. Dengan total 753 orang yang berhasil diselamatkan. Sebaiknya kita turun kapal saja, Cap.
posisi kapal saat ini sudah setengah tenggelam. Buat apa kita turun kalau semua penumpang belum selamat? Abdul Rifai adalah pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 25 Agustus 1936. Ia merupakan pelaut yang handal dan berpengalaman. Kapten Abdul Rifai merupakan alumnus Akademi Ilmu Pelayaran. Jadi guys, sebelum menjadi pelaut kapal komersial, ternyata Kapten Abdul Rifai ini pernah menjadi anggota militer di mana ia berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dalam operasi Trikora. Makanya nggak heran Kapten Abdul Rifai ini pernah dikasih penghargaan Satya Lencana tahun 1963 oleh pemerintah Indonesia. Barulah setelahnya Kapten Abdul Rifai ini gugur saat menjalankan tugas di tahun 1981, di mana dia menjadi nahkoda kapal Tampomas II. Saat itu, walau kapal sudah terbakar dan air kapal sudah masuk ke dalam, dengan tenang, Kapten Abdul Rifai tampak membagi-bagikan pelampung bagi penumpang yang takut terjun ke laut. Hingga detik-detik akhir menjelang tenggelam, Kapten Abdul Rifai masih terlihat menolong beberapa wanita. Ia melambaikan tangannya dan masuk kembali ke dalam kapal. Tampomas II yang terbakar hebat akhirnya tenggelam di dasar lautan bersama sang nahkoda, Kapten Abdul Rifai. Setelah tenggelam, pencarian pun mulai dilakukan. Awalnya nih, jasad dari Kapten Abdul Rifai ini nggak ditemuin dan sempat dikuburin massal sama korban Tampomas II lain di Sulawesi. Beruntung, secerca informasi yang diberikan oleh nahkoda MV Son berbendera Jerman mengetahui keberadaan dari jenazahnya. Kapal ini juga merupakan salah satu kapal penyelamat penumpang saat Tampomas II ini tenggelam. Identitas Kapten Abdul Rifai terkuak berkat tanda cincin yang bertuliskan Hasanah yang merupakan nama istrinya. Selain itu, ciri-ciri fisik berupa jari telunjuk kanan yang ada sedikit kelainan, kemudian bentuk badan dan rambut yang dicukur pendek juga menguatkan fakta tersebut. Setelah itu, jenazahnya pun langsung diberangkatkan ke Jakarta pada Minggu tanggal 1 Februari 1981. Mendiang Abdul Rifai ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata diiringi dengan tembakan salvo oleh 20 prajurit TNI AL. Nah, dari kejadian ini tentunya kalian dapat melihat bagaimana perjuangan dan juga pengorbanan dari Kapten Abdul Rifai yang mendahului keselamatan penumpang dibandingkan dirinya sendiri. Siapa yang tidak mengenal legend musik Indonesia ini? Ya, dia adalah Iwan Fals. Iwan Fals sendiri membuat sebuah lagu yang terkait kejadian ini. Lagu ini sendiri berjudul Celoteh, Camar, Tolol, dan Cemar, di mana ternyata ada makna tersembunyi nih dari lagu ini, yaitu menyinggung pemerintah atas tragedi kapal Tampomas II yang terbakar dan tenggelam di perairan Masalembo. Iwan Fals menuding adanya praktik korupsi dari pembelian Tampomas II ini dan juga lambannya bantuan yang datang dirasa sebagai kelalaian manajemen perusahaan. Itu dia guys pembahasan mengenai tragedi kapal Tampomas II. Kita jadi bisa bayangin ya, gimana kalau jadi posisi penumpang pada saat itu. Tiba-tiba ada kebakaran cepat, terus juga airnya udah mulai masuk kan. Dan setelahnya mau nyelamatin diri ke Sekoci juga situasinya udah chaos, mau gimana lagi. Sekilas mirip-mirip film Titanic ya kalau kita lihat pada saat proses kapal mau tenggelam. Ditambah lagi dari cerita ini kita jadi tahu tuh betapa besarnya pengorbanan dan keberanian dari Kapten Abdul Rifai dalam menyelamatkan korban Tampomas II ini. Kapten Rifai rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ratusan penumpang saat itu. Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya menurut kalian gue ada kesalahan atau pengen nambahin sesuatu, bisa banget tinggal komen aja di bawah.
Terus kalau misalnya kalian punya request, enaknya kita bahas apa lagi nih di episode selanjutnya? Bisa banget. Komen aja di bawah, siapa tahu nanti ide dari kalian kita tayangin di minggu depannya. Gue Fajar Aditya, RJ5, darah itu merah, Jenderal, pamit undur diri. Ciao!